Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami yang membahas isu-isu penting dan menarik dalam perspektif Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa berbagi ruang diskusi untuk topik yang sangat relevan, yaitu feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Benar sekali, topik ini sering menjadi perdebatan di tengah masyarakat, apalagi dengan pengaruh media dan budaya modern yang semakin kuat. Dalam diskusi kali ini, kita akan mengupas fakta, problematika, serta solusi yang islami terkait isu-isu ini. Dan tentunya kita tidak sendirian. Bersama kita ada beberapa narasumber yang akan memberikan pandangan mendalam dan perspektif yang menarik. Mari kita sambut mereka. Halo, namaku Rifaldinanta Abdi Berwira. Dan namaku Adli Mirat Septian. Oke, kita langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu fakta tentang feminisme dan disorientasi seksual. Pertanyaan pertama, apa pengertian feminisme secara umum dan bagaimana perkembangannya dari masa ke masa? Feminisme itu adalah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender berawal dari tuntutan hak politik perempuan pada abad ke-19, seperti hak suara dalam pemilu. Perkembangannya meluas ke bidang pendidikan dan pekerjaan, dan akhirnya menuju identitas gender, seksualitas, serta kritik terhadap struktur patriarki global. Untuk pertanyaan nomor 2 nih, apa aja sih jenis-jenis feminisme dan bagaimana pandangan masing-masing terhadap kesetaraan gender? Jadi feminisme itu ada beberapa jenis. Yaitu yang pertama feminisme liberal, yaitu fokus pada persamaan hak dalam hukum, pendidikan, dan pekerjaan. Selanjutnya itu ada feminisme radikal. Itu menyalahkan patriarki sebagai penyebab utama penindasan perempuan. Selanjutnya ada feminisme kultural, yaitu menekankan bahwa peran perempuan dalam budaya harus dihormati berbeda dari laki-laki. Yang terakhir itu ada feminisme Islam, yaitu berusaha memahami hak perempuan berdasarkan ajaran Islam, menolak narasi feminisme yang bertentangan dengan syariat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana Islam memandang feminisme, khususnya terkait isu kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Jadi Islam mendukung keadilan gender, bukan kesetaraan gender yang identik. Laki-laki dan perempuan setara dalam spiritualitas, hak atas pendidikan, dan tanggung jawab moral. Namun, peran mereka berbeda sesuai fitrah. Misalnya, dalam keluarga, laki-laki bertanggung jawab sebagai pemimpin, sementara perempuan itu memiliki hak dihormati dan dilindungi. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam sejarah Islam, bagaimana peran perempuan di masa Rasulullah untuk menunjukkan kesetaraan gender yang adil? Jadi contoh nyatanya itu adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu seorang pengusaha sukses dan pendukung utama dakwah Rasulullah. Selanjutnya itu ada Aisyah binti Abu Bakar. Itu adalah ilmuwan dan perawi hadis terkemuka. Nah, kedua contoh ini itu menunjukkan bahwa perempuan dalam Islam memiliki hak untuk belajar, bekerja, dan berkontribusi dalam masyarakat. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa perbedaan mendasar antara konsep keadilan gender dalam Islam dan konsep kesetaraan gender dalam feminisme modern? Di dalam feminisme modern, itu sering mengusung kesetaraan penuh dalam segala aspek, tanpa mempertimbangkan perbedaan biologis atau fitrah. Islam, sebaliknya, berdasarkan pembagian tanggung jawab pada keseimbangan yang sesuai dengan fitrah laki-laki dan perempuan.
Oke, apa yang dimaksud dengan disorientasi seksual? Apakah fenomena ini semakin meningkat di masyarakat pada saat ini? Jadi disorientasi seksual itu mengacu pada ketertarikan seksual atau identitas gender yang tidak sesuai dengan norma biologis, seperti homoseksualitas, transgender, dan lainnya. Nah, fenomena ini meningkat di banyak negara, terutama dengan normalisasi di media dan gerakan global yang mendukung hak LGBT. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apa saja bentuk disorientasi seksual yang paling umum dikenal? Jadi ada beberapa, yaitu yang pertama homoseksualitas, yaitu ketertarikan seksual kepada sesama jenis. Yang kedua itu ada transgender, yaitu keinginan untuk hidup dalam identitas gender yang berbeda dari jenis kelamin biologis. Yang ketiga itu ada biseksualitas, yaitu ketertarikan seksual kepada kedua jenis kelamin. Yang terakhir itu ada non-biner, yaitu adalah identitas yang tidak mengidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan. Lalu bagaimana sih Islam secara umum memandang fenomena disorientasi seksual ini? Jadi Islam menganggap disorientasi seksual sebagai penyimpangan dari fitrah manusia yang diciptakan Allah dalam pasangan laki-laki dan perempuan. Namun, Islam juga menekankan pentingnya kasih sayang dan pendekatan dakwah yang lembut dalam mendampingi mereka yang mengalami kondisi ini. Pertanyaan selanjutnya, adakah contoh kasus dalam Al-Quran atau hadis yang dapat dijadikan rujukan untuk memahami isu disorientasi seksual ini? Di salah satu contohnya itu kisah Nabi Lut dalam Al-Quran yang tercantum di surat Al-A'raf ayat 80-81 adalah contoh yang sering dirujuk. Kaumnya itu dihancurkan karena menyebarkan perilaku homoseksual yang melanggar hukum Allah. Ini menunjukkan bahwa penyimpangan seksual bukan hanya tantangan moral, tetapi juga spiritual. Pertanyaan ke-10 dan terakhir, bagaimana pandangan masyarakat Muslim Indonesia terhadap fenomena feminisme dan disorientasi seksual? Jadi sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia itu masih konservatif. Feminisme sering diterima dengan syarat tidak bertentangan dengan nilai agama. Sementara itu, disorientasi seksual masih dianggap tabu, meskipun gerakan LGBT mulai mendapat ruang dalam diskusi publik. Oke, kita udah selesai di topik kita yang pertama. Sekarang kita lanjut lagi ke topik kita kedua dengan narasumber kita yang kedua juga. Jadi topik kita kali ini yaitu problematika feminisme dan disorientasi seksual. Untuk pertanyaan pertama, apa saja problematika yang muncul dari feminisme modern dalam konteks masyarakat Muslim? Feminisme radikal sering menyerang nilai-nilai agama, menganggap syariat seperti hijab atau poligami sebagai bentuk penindasan. Hal ini memicu konflik ideologi antara feminis dan umat Islam. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih sikap beberapa kelompok feminis radikal terhadap agama, khususnya Islam nih? Beberapa kelompok feminis radikal memandang agama sebagai institusi patriarki yang menindas perempuan. Mereka sering menentang hukum Islam seperti perbedaan peran gender atau aturan mahram. Pertanyaan selanjutnya, apakah feminisme selalu bertentangan dengan nilai-nilai Islam atau ada ruang untuk sinergi? Tidak selalu. Feminisme yang memperjuangkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan hak bekerja selaras dengan nilai Islam. Namun, feminisme yang menolak syariat bertentangan dengan ajaran Islam. Bagaimana media mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap feminisme dan disorientasi seksual nih? Media cenderung mempromosikan feminisme radikal dan LGBT sebagai kemajuan budaya, yang mempengaruhi generasi muda untuk menerima konsep ini tanpa analisis kritis. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa isu disorientasi seksual seringkali dianggap tabu untuk dibahas di kalangan masyarakat Muslim.
karena topik ini terkait moralitas dan dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Banyak masyarakat Muslim yang merasa sulit untuk membahas secara terbuka. Terus, apa dampak normalisasi perilaku LGBT di media dan budaya populer terhadap generasi muda Muslim? Dampaknya generasi muda menjadi lebih rentang menerima perilaku ini sebagai hal normal, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup mereka. Oke, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dari diskusi hari ini ya. Betul sekali, dari fakta problematika hingga solusi Islami yang ditawarkan, kita bisa melihat bahwa Islam memiliki jawaban yang bijak terhadap isu-isu feminisme dan disorientasi seksual ini. Semoga dari pembahasan ini dapat menjadi bahan renungan dan inspirasi untuk kita semua agar lebih memahami isu-isu ini dengan perspektif yang adil dan penuh hikmah. Kami juga mengingatkan untuk selalu mengedepankan dialog yang santun dan saling menghormati baik di dunia nyata maupun di media sosial dalam menghadapi perbedaan pendapat. Jangan lupa juga untuk share podcast ini ke teman-teman kalian. Subscribe ke channel kami dan tulis komentar jika ada saran dan pendapat. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.